terbukti atau tidak terbukti. Kalau sampai itu terbukti, artinya laporan klien kami tidak dapat diteruskan. Tapi kalau itu tidak terbukti, hukum dan aturan, dan semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Ini yang perlu saya jelaskan. Baik, terkait perkembangan berita yang sudah menjadi opini publik terkait adanya RDP. RDP itu adalah rapat dengar pendapat. DPR adalah satu lembaga yang menjadi wakil rakyat. Siapa rakyat? Rakyat itu adalah klien saya itu rakyat. Ya kan, semua masyarakat itu adalah rakyat yang harus didengar pendapatnya. Ya kan? Yang terjadi kemarin rapat dengar pendapat, kami juga sangat menyayangkan klien kami tidak diundang di sana. DPR boleh mendengar, tapi ketika dia berpendapat harus mendengar kedua belah pihak. Tidak bisa hanya satu pihak. Makanya saya juga dari kantor kami juga akan membuat surat kepada DPR untuk DPR juga memanggil kami untuk mendengar juga keluhan-keluhan kami. Teringat masalahnya kami juga sebagai pelapor, bukan hanya sebagai terlapor, gitu kan? Baik, masuk dalam pokok perkara. Di sini ada dua laporan. Yang pertama adalah laporan terkait pencemaran nama baik. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman di DPR, bahwa perkara pencemaran nama baik ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai dengan laporan pihak pelapor itu selesai atau ingkrah, terbukti atau tidak terbukti. Kalau sampai itu terbukti, artinya laporan klien kami tidak dapat diteruskan. Tapi kalau itu tidak terbukti, maka laporan klien kami dapat diteruskan. Nah, yang saya sayangkan kemarin, kenapa DPR memposisikan diri sebagai lawyer, bukan sebagai wakil rakyat yang harusnya mendengar kedua belah pihak, gitu kan? Nah, laporan yang kedua adalah laporan terkait tentang Undang-Undang ITE. Nah, laporan ini saya pastikan dapat berjalan lebih dulu atau secara bersama-sama, tidak perlu lagi menunggu laporan pelapor terhadap klien kami. Karena ada hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pembantu yang membuat laporan. Itu kami ada bukti-buktinya, ya kan? Terkait laporan dia juga ada CCTV. Jadi pada saat dia menyatakan di dalam laporan tanggal 28 ya, tanggal 28 terjadi penganiayaan, di rumah itu tuh ada CCTV. Bisa dilihat, dan CCTV itu sudah kami siapkan untuk kami berikan kepada penyidik. Bisa dilihat dalam CCTV tersebut ada tidaknya penganiayaan tersebut, gitu kan? Nah, tapi tidak ada masalah, silahkan beliau membuktikan. Apabila tidak membuktikan, ini adalah negara-negara hukum. Nah, terkait laporan kami banyak upload atau yang dia upload di media elektronik ya, si pembantu tersebut yang tidak pada tempatnya, gitu kan? Yang sangat merugikan klien kami. Itulah yang kami laporkan, dan saya yakin itu dapat dijalankan dan tidak perlu menunggu laporan beliau yang ada di Polres Jakarta Selatan. Dan seperti statement dari DPR RI, Komisi 3 khususnya yang menyatakan bahwa laporan Ibu Erin tidak dapat dijalankan, dipastikan dan dijamin. Bagaimana dia bisa menjamin? Gitu loh. Kalau laporan terkait pencemaran nama baik, betul, tapi terkait kerugian-kerugian yang lain, Undang-Undang ITE itu tidak perlu menunggu adanya ingkrahnya laporan beliau yang pertama. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mbak Erin, mungkin ada kemarin lagi rame ya soal ART yang kabur dari rumah, mungkin menanggapinya seperti apa, karena ramai banget di sosial media ya? Ya, saya nggak bisa tanggapi terlalu dalam lah, karena kan memang kemarin itu sebagai saksi, karena memang panggilan dari pelapor. Dari pelapor ini memberikan keterangan saksi bahwa ini ya, termasuk salah satunya dia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya berkewajiban untuk mendatangi untuk sebagai saksi, ya kita datangkan. Kabarnya dari berita dia sebagai saksi itu atas paksaan Erin, bener gak sih? Nah, itu tidak sama sekali, karena memang ini panggilan dari polisinya langsung, dari pihak kepolisian, lapor dari pelapor. Lalu juga di berita bilang kalau semua yang keterangan dia berikan itu atas arahan Kak Erin, itu benar? Itu sah-sah aja, nanti mereka bisa buktikan sendiri. Ya kalau memang bisa dibuktikan ya silakan saja.
Berarti sampai saat ini ART tersebut udah nggak bekerja ya, Mbak? Iya, udah nggak berjalan. Nah, mungkin Mbak Erin, kalau boleh tahu kenapa sih mungkin menunjuk lawyer yang baru? Lawyer sebelumnya kan mungkin ramai juga, ada kabar mundur itu. Ya, berawal dari sebenarnya saya sudah mempercayakan kepada Pak Sunan untuk menangani kasus saya. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi ya kewajibannya, oh ya sebenarnya juga kewajiban dari yang Pak Sunan inginkan sudah kita penuhi. Pokoknya semua sudah kita sudah kita penuhi lah ya, sesuai apa lawyer fee-nya udah beres. Terus ya udah tinggal bekerja. Nah setelah bekerja di pertengahan jalan baru 2 minggu ya tiba-tiba Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang kemarin sempat saya wawancara ya. Dan sebenarnya kan kita kurang berkenan karena kan tidak ada pembicaraan sebelumnya ya gitu. Berarti karena itu mungkin nggak ada komunikasi terkait lawyer yang kemarin datang. Mbak Erin mengecewakan bisa dibilang. Ya karena kan memang dari awal saya mempercayakan ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya. Tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Mungkin terkait laporan pencemaran nama baik, boleh diulang lagi poin-poin yang dianggap sebagai pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kak Erin ke ART-nya. Ya, pencemaran nama baik kan yang ada 2 laporan. Yang pertama laporan itu terkait pencemaran nama baik, ya penuduhan dia lah, tuduhan dia terhadap klien saya yang dikatakan bahwa klien saya melakukan penganiayaan, tidak membayar. Bagaimana membayar, orang belum selesai? Kan kayak semacam driver atau pegawai kantor itu kan dibayar akhir bulan setelah dia bekerja. Nah kalau dia belum selesai bekerja, bagaimana dia harus dibayar gitu kan? Jadi memang pembayaran itu bukan tidak mau membayar, memang belum waktunya untuk dibayar. Itu satu. Terus ya tuduhan-tuduhan dia yang memang betul menurut pendapat Komisi 3 itu harus dibuktikan dulu dari perlaporan beliau. Kalau memang laporan beliau tidak terbukti, maka pencemaran nama baik itu terjadi. Gitu kan. Tapi untuk undang-undang ITE yang kami akan laporan itu tidak perlu menunggu itu. Karena ada yang dia menggunakan atau mengesut kondisi rumah, terus dia mengeluarkan statement dia adalah suami dari anaknya beliau. Nah, itu kan nggak benar, gitu kan? Nah, statement inilah yang kami sedang bicarakan sama pihak kepolisian. Nah, ini yang akan kami angkat dan kami yakin perkara ini akan jalan. Yang ITE sendiri sudah dilaporkan atau baru akan? Sudah dilaporkan, tapi penerapan pasalnya akan kami rubah. Oh. Termasuk yang soal kemarin itu ada polemik soal pengertian data pribadi gitu loh. Ada yang bilang foto ya, nah itulah yang agak kurang tepat, data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Kak Erin, 3 ART akhirnya kan dikabarkan sudah pergi ya dan membangun opini kalau mereka nggak betah. Nah mungkin gimana membantah kabar itu? Sebenarnya kemarin si Nur itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih, cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang ya, akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah ya, cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tuanya sakit, ini itu, ya sudah lah. Jadi saya juga nggak bisa maksa ya kan. Tadi waktu itu katanya nggak diizinin pulang katanya ya saat ibunya. Udah ada penyalur lah yang ini kan mengatur semuanya. Tadi kan Erin bilang bahwa Nur itu pada prinsipnya yang mau kerja, hanya saja terus didesak untuk pulang segala macam. Tapi kalian melihat gak sih bahwa ini sebetulnya memang ada sesuatu yang dari luar yang pada akhirnya buat Nur jadi kabur. Ya itulah mungkin jadi salah satunya pasti adalah yang pihak-pihak yang jadi bikin rumit ini, gitu kan. Harusnya kan nggak perlu kayak gitu kan. Sebenarnya kita baik-baik aja, cuman kan jadinya dibesar-besarkan gitu loh. Kalau kalian melihat media sosialnya si pelapor itu bisa dilihat kira-kira bagaimana karakter. Karena status sosial itu tidak mengejudge orang, orang kaya ini pasti nggak benar, orang miskin ini pasti benar, nggak seperti itu.
Yang membuat orang nggak benar adalah karakter pribadi beliau, bukan status sosialnya. Ada orang miskin tapi memiliki kepribadian yang baik. Ada juga orang kaya yang memiliki kepribadian yang baik. Ada juga sebaliknya gitu loh. Ya ini yang saya sayangkan kenapa DPR tidak memanggil kedua belah pihak, ya kan? Justru membuat semacam ini jadi opininya seakan-akan klien kami jadi tersudut gitu loh. Terbangun bahwa ini nggak benar, diadili, divonis tanpa peradilan. Yang harus memvonis Mbak Erin ini salah dan tidak salah itu pengadilan nanti, bukan lembaga-lembaga yang memvonis tanpa adanya persidangan, gitu loh. Nah, statement pendapat dari Komisi 3 ini juga bisa mempengaruhi dari laporannya Mbak Erin di Polres. Polres juga akan ragu, mengingat lembaga legislatif khususnya Komisi 3 mengatakan bahwa ini nggak bisa, ini begini, gitu loh, tanpa mendengar informasi dari Mbak Erin. Nah, ini yang saya sayangkan. Berarti Mbak Erin nggak benar dong kalau saat itu nggak mengizinkan pulang ART Nur sendiri. Iya, karena saya udah ada komunikasi sama penyalurnya dan saya bisa buktikan itu semua. Untuk rencana Kapolda sendiri kapan udah diagendakan atau seperti apa? Udah rekan saya tadi ke Polda ya? Sudah ke Polda. 1-2 hari ini kita lihat mungkin bikin ada laporan, mungkin bisa jadi laporan ada tambahan lah pasal mungkin. Selain itu ada langkah apa lagi Bang? Mungkin untuk kedepannya untuk bayarin. Ya kami cuma kami akan melakukan pendampingan terkait beliau sebagai pelapor, tentunya dengan bukti-bukti yang diminta oleh pihak penyidik. Kami berharap secepatnya, sebetulnya ini kasus kecil loh, ngapain harus jadi besar gitu kan. Nah, ketika nanti bisa dibuktikan ini perkara bisa lanjut, jadi lanjutkan, perkara ini nggak bisa lanjut, jadi hentikan, baru perkara kami yang akan kami lanjutkan gitu loh. Sebetulnya juga kami tidak berharap gitu kan, mengingat buat apa perkara ini berlarut-larut kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya sadar satu sama lain tentang posisinya gitu kan. Jangan percaya diri tapi nggak tahu diri. Orang tuh harus tahu diri apa kesalahan dia, apa kekurangannya, baru dengan kondisi dirinya dia harus percaya diri. Kalau percaya diri ke depanan tahu dirinya nggak ada, nanti jadi kebablasan. Gitu loh. Kira-kira itu. Mbak Erin ini kan udah berlarut-larut mungkin ya. Jadi terganggu nggak sih gitu kerjaannya atau psikisnya ya, juga itu? pastilah aktivitas kerjaan saya jadi sibuk ya, jadi tertunda semua. Diberesin dulu ini baru nanti saya jalan lagi. Untuk